menyertai dan memelihara kami semua, sehingga malam hari ini kami boleh kembali lagi hadir di ruang Zoom ini lewat pelayanan Grace Ministry secara khusus untuk berdialog, berdiskusi berkaitan dengan eskalasi Timur Tengah. Namun demikian kami berdasar pada pandangan biblikal, pandangan menurut Alkitab, sehingga semuanya berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati setiap narasumber kami, Pak Pendeta Amiruddin maupun Pendeta Daniweku, sehingga mereka boleh memberikan kami pencerahan, memberikan kami pemahaman-pemahaman yang baru dan bahkan meneguhkan kami berkaitan dengan perkembangan yang ada. Sehingga kalaupun ada hal-hal yang terjadi yang mungkin kami tidak tahu, malam hari ini kami boleh diberikan pemahaman dan pengertian yang baru. Engkau juga berkati kami semua peserta Zoom yang mungkin masih dalam persiapan maupun kami yang sudah ada, sehingga dialog kami di malam hari ini boleh hidup dan kami boleh berbagi pandangan satu sama yang lain, memberikan masukan dan boleh kritis melihat hal ini sehingga semua teranalisa dengan sangat baik menurut Tuhan, bukan menurut kami manusia. Inilah kami Bapa di dalam surga, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan acara kami. Amin. Ya baik, untuk acara kita di malam hari ini, ya setelah doa buka itu adalah introduce berkaitan dengan pengenalan narasumber kita, dan mungkin Pak Walda punya data berkaitan dengan narasumber atau nanti narasumber langsung yang akan menyampaikan. Oke, baik. Jadi sekalipun kita sudah sering berjumpa, tapi tidak kita pungkiri ada juga warga-warga Grace Ministry yang mungkin baru saja bergabung, dan karena itu kata pepatah berkata tidak kenal maka tidak disayang. Kalau sudah dikenal, disayang sepantasnya, jangan sampai berlebihan maksudnya. Nah, oleh sebab itu kepada narasumber kita, baik Pendeta Amiruddin Wasugai, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Selamat malam, Shalom. Shalom, damai di hati. Ya, tadi sudah disampaikan ada pepatah mengatakan karena tak kenal maka tidak disayang. Karena saya belum dikenal mungkin atau tidak terkenal maka saya perlu memperkenalkan diri. Sedangkan sudah dikenal saja kadangkala tidak disayang, apalagi kalau tidak dikenal. Ya, jadi seperti suami istri sudah saling mengenal tapi tidak baku sayang. Satu menghadap ke utara tidurnya, satu menghadap ke selatan. eh Nama saya Pendeta Amiruddin Wasugai. Saya terlahir dari ayah suku Jawa dari kota Tegal, Jawa Tengah, Tegal, dan ibu saya Toraja, khususnya di Rantepao. Eh, Ayah saya seorang Muslim dan ibu saya seorang Kristen. Jadi kami ada 11 bersaudara, 6 yang Kristen, 5 yang Muslim. Jadi berbagi keyakinan. Sebagian ikut bapak, sebagian ikut mama. Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia dan saya anak yang terakhir dari 11 bersaudara. Tapi namanya nama seorang Muslim ya, karena diberikan oleh ayah sama bapak. Nah, arti Amiruddin sebenarnya itu bagus. Amir itu adalah pemimpin, din itu agama. Jadi ya pemimpin agama. Ya, sebagai seorang pendeta ya kita pemimpin agama Kristen. Itu sebabnya ya saya tidak mau mengubah nama, biar saja seperti itu. Tapi yang jelas saya tahu bahwa saya yakin bahwa ini mungkin, tapi bisa saja banyak yang lain
ada nama Amiruddin terdaftar di surga, tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, itu saya syukuri. Dan saya melayani di Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Palu, Sulawesi Tengah. Eh, ada yang berkata, apakah Bapak senang di Palu? Waduh, saya kalau dikatakan apakah Bapak senang di Palu, ya tentu sakit kalau di Palu. Itu arti Palu martelo ya. Tapi kalau dikatakan apakah Bapak senang tinggal di Kota Palu? Ah, saya akan berkata ya, saya senang di Kota Palu, kota yang sangat indah, kota yang disebut sebagai kota lima dimensi. Ada gunungnya, ada teluknya, ada lembahnya, ada sungainya, dan ada lautnya. Nah, itu kota Palu, kota lima dimensi. Ya, lima dimensi. Dan kami sudah 20 tahun tinggal di kota Palu, sejak tahun 2005 merintis pelayanan Gereja Alkitab Anugerah di kota Palu. Jadi pertanggal 7 Juli 2025 ini kami genap 20 tahun. Bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya, ya kami dipercayakan untuk merintis beberapa pelayanan baik di kota Palu dan sekitarnya, yang sudah menjangkau kurang lebih 10 pos pelayanan dari tahun 2005 sampai sekarang, sekitar 20 tahun. Eh, kami, saya sudah berkeluarga, punya eh, apa? Punya istri satu, 4 orang anak. Ada teman saya berkata begini, istri saya 4, kok bisa 4? Maksudnya masih koma, itu belum titik. Istri saya 4, 4 orang anaknya. Maksudnya punya anak 4. Nah, dan kami semua mulai dari huruf A. Ya, saya Amiruddin, istri Agustina, anak pertama Angelin, kedua Aquila, ketiga Detri, dan keempat Adinda. Jadi keluarga A. Nah, itu yang kita syukuri. Dan di samping sebagai seorang gembala di Gereja Alkitab Anugerah, kami juga dipercayakan untuk menjadi tenaga pengajar di salah satu sekolah tinggi teologi di kota Palu ini, yaitu uh, Salvation Army Theological Seminary atau STT Bala Keselamatan Palu. Ya, sudah terhitung 2017 sampai hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena melalui pelayanan Gereja Alkitab Anugerah, saya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saya menerima Kristus lewat 2 orang hamba Tuhan, yaitu almarhum Pendeta Jerry Maloring dan juga Pendeta Harold Sigar. Itu 25 Februari 1990 di Tanah Toraja. Nah, itulah kesan yang tidak terlupakan, atau sekitar 35 tahun yang silam. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya menerima Kristus, dan 1 tahun kemudian saya akhirnya memenuhi panggilan Tuhan untuk diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Saya pergi sekolah untuk mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini masih Tuhan percayakan pelayanan di Sulawesi Tengah. Dan ya itulah kira-kira gambaran sejenak daripada uh, keberadaan kami. Terima kasih. Pernahkah Pendeta Amiruddin diinjili oleh orang lain selain Pendeta Sigar dan Pendeta Jerry Maloring? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Justru saya mencari-cari jalan keselamatan, tapi saya tidak menemukan. Nanti saya mendengar kabar baik nih, penjelasan mereka berdua, dan akhirnya pada acara terakhir itu Api Unggun ada altar call untuk menerima Kristus. Disitulah saya yakin bahwa hari itu saya diselamatkan. Itulah yang membuat saya Saya sangat bersuka cita.
Itu Terima sebabnya saya kasih. melayani Tuhan. Karena itu, ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk perkenalan dirinya dan kesempatan berikutnya saya persilakan Pendeta Dani Weku untuk perkenalkan diri Pak. Di unmute dulu. Shalom untuk kita semua. Shalom Pak, kita semua Pak. Oke, Ya, shalom Pak bisa Pendeta tangkap. Kelvin. Kita dengar dulu Perkenalkan perkenalan. nama saya Pendeta Kelvin. Saya tinggal di Jakarta. Sekarang stay di Batam. Oke, ya, makasih Pak Pendeta Kelvin. Kita dengar Sama-sama Pak. dulu Siap Pak. introduce Siap dari Pak. narasumber kita, Pak Pendeta Dani Weku ya. Oke Pak, siap Pak. Ya, Siap. yo. Oke, baik. Silakan Pak Pendeta Dani Weku. Baik, saya pendeta di Gemim tapi sudah pensiun. Sudah 4 tahun lebih saya pensiun dari pendeta di Gemim. Tapi dulu saya banyak terlibat dengan gerakan anugerah. Dari yayasan sampai ke gereja. Baik, saya banyak kenal orang-orang anugerah. Tapi sekarang saya dalam pelayanan, yaitu pelayanan yang secara lebih umum, tapi masih menyandang juga pendeta yang disokong baik oleh doa maupun sokongan dari pelayanan saya yang dari Amerika. Maka itu saya selalu membawa nama yaitu gereja di Amerika Fontana Community Church untuk saya bisa melayani pelayanan di Asia begitu, di Asia Tenggara, khususnya untuk Malaysia maupun Filipina, dan kalau boleh dapat juga yang baru, maka saya akan pergi ke daerah yang baru. Tapi untuk sekarang saya berkonsentrasi pada 2 negara itu, selain tentu di Indonesia, khususnya Jawa. Oleh karena itu saya sekarang menjadi evangelis atau penginjil atau pendeta penginjil untuk pemberitaan itu Injil. Nah, ini saya dan istri saya namanya Christine Lengkong. Kami berdua adalah pensiun. Kalau istri saya pensiun dari Fakultas Pertanian sebagai pimpinan di Fakultas Pertanian Universitas Kristen Indonesia. Dan kami juga berdua mantan dosen baik di Fakultas Teologi maupun di Fakultas Pertanian dan beberapa fakultas yang lain. Itu dulu pernah kami bekerja. Tapi sekali lagi sudah 4 tahun ini kami pensiun. Saya kira kami sudah tinggal berdua di rumah karena anak-anak kami sudah menikah dan cucu-cucu kami ada 4. 1 keluarga ada di Amerika, 1 keluarga yang ada di Manado. Kami sendiri tinggal di Tondano. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya perkenalkan dalam kesempatan ini. Tapi tidak pernah pensiun pelayanan, tidak pernah pensiun dalam pelayanan pensiun. sampai mati. Terima kasih Prof. Saya tidak akan pensiun, nanti Tuhan yang kasih pensiun. Oke, baik Pak Pendeta Dani Weku. Memang tidak ada yang memberanikan diri pensiun ya dari pelayanan, karena kalau pensiun dari pelayanan itu istilahnya Tuhan tindih tombol ya tak? Langsung panggil pulang menghadap tidak pensiun sang pemilik kehidupan. Oh, di sini istilah lagu selama masih ada kesempatan, ya pergunakan kesempatan yang ada. Oke, baik. Betul. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah memperkenalkan diri tentu bagi kita, sekalipun memang beberapa yang bergabung di Zoom ini sudah cukup familiar dengan narasumber kita ini, karena mereka sudah sangat terkenal dalam pelayanan Grace Ministry. Walaupun tadi Pak Pendeta Amiruddin bilang tidak terkenal, tapi untuk pelayanan Grace Ministry ini, 2 pendeta kita ini cukup terkenal ya. Dan malam hari ini topik kita berkaitan dengan eskalasi Timur Tengah dalam perspektif biblikal. Ini memang
kalau kata Sultan Batugana ini ngiri-ngiri sedap ini memang. Karena berbicara tentang eskalasi Timur Tengah ini apalagi dalam pandangan kekristenan Injili khususnya ini semua bergantung pada Kejadian pasal 12 ayat 3 ya. Karena ya diharapkan semua harus mendukung karena sebagaimana kalau kita lihat di Kejadian pasal 12 ayat 3 itu sendiri janji Tuhan kepada Abraham bahwa siapa yang memberkati akan diberkati dan siapa yang mengutuk akan dikutuk. Nah gitu kira-kira sehingga memang hati-hati sekali dan kaum kekristenan Injili khususnya pasti akan pro Israel gitu kira-kira ya dengan peran-peran antagonis yang ada untuk Israel. Saya rasa pasti Kristen Injili, kaum Injili khususnya pasti akan pro Israel. Tapi sekalipun demikian, menurut Alan Wisdom, dia seorang penulis buku teologi juga dan dia juga seorang akademik teologi. Dia bilang begini, kita boleh pro Israel dan itu memang selaras dengan Alkitab karena memang Alkitab menyerukan umat Kristen untuk menjadi pembawa damai dan juga sebagai pejuang keadilan. Tetapi sikap tersebut tidak harus didasarkan pada interpretasi, harus didasarkan, bukan tidak harus didasarkan pada interpretasi nubuat-nubuat perjanjian lama yang tidak kontroversi. Jadi sikap tersebut, sikap pro tersebut harus berdiri berdasarkan bukti dan manfaat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak salah persepsi. Nah, dari apa yang terjadi, muncul banyak sekali ragam pertanyaan berkaitan dengan situasi yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Pertanyaan yang muncul adalah, benarkah bahwa Israel saat ini adalah Israel yang sesuai, yang sama dengan Israel yang ada di Alkitab? Itu pertanyaan besar yang muncul. Kemudian, benarkah bahwa peristiwa 14 Mei tahun 48 itu terhadap Israel itu adalah penggenapan janji Tuhan akan kembalinya Israel setelah hilang ribuan tahun? Nah, oleh sebab itu maka apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini berkaitan dengan eskalasi, berkaitan dengan ada banyak hal terkait geopolitik yang ada di Israel saat ini, membuat umat Kristen khususnya perlu kritis untuk menganalisa dengan benar. Apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini adalah merupakan tanda-tanda satu peristiwa besar yang disebut dengan Perang Armageddon? Nah, oleh sebab itu, maka kita perlu melihat secara historikal, biblikal, supaya kita tidak keliru memahami keadaan dan kondisi dan bahkan mengambil sikap yang salah. Seperti yang tadi dikatakan oleh Alan Wisdom, kita tidak pro dengan ketidaktahuan, tapi kita pro karena kita tahu dan kita harus melakukan itu karena itu kebenaran. Atau sebaliknya, kita tidak perlu pro yang brutal, artinya kita mempro sesuatu tindakan yang keliru. Nah, oleh sebab itu maka dua narasumber kita di malam hari ini yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan eskalasi Timur Tengah yang kemudian kita akan kembangkan dalam dialog atau diskusi kita ke depan ini akan mengarahkan kita. Semoga pembicaraan kita di malam hari ini mencerahkan kita, memberikan pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru berkaitan dengan eskalasi Timur Tengah ini. Yang pasti semua akan mengacu dalam satu standar ukuran mistar, yaitu Alkitab. Ya, harus berdasarkan Alkitab. Itu panduan kita. Nah, oleh sebab itu dia pertama nanti akan berikan kepada Pendeta Amiruddin Wasugai untuk menyampaikan presentasinya. Tetapi kita akan melihat dulu ada satu video yang akan ditampilkan yang akan menggugah kita untuk melihat berkaitan dengan eskalasi Timur Tengah ini. Disilakan.
Shalom Jisiers, di tengah ketegangan yang kembali memanas antara Israel dan kelompok-kelompok di perbatasan seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Iran, banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sekedar konflik politik atau ada hal yang lebih besar di baliknya? Tahukah Anda bahwa Alkitab telah menubuatkan peran Israel dalam konflik di akhir zaman? Mari kita simak bersama-sama nubuat-nubuat ini dan bagaimana peristiwa modern ini mungkin terkait dengan rencana Tuhan yang lebih besar di fakta Alkitab hari ini. Nubuat 70 minggu. Kitab Daniel berisi nubuat penting tentang masa depan bangsa Israel, termasuk 70 minggu dalam Daniel 9 ayat 24-27. Yang mencakup periode 490 tahun dan meramalkan kedatangan Mesias, penghancuran Yerusalem, dan konflik akhir zaman. Nubuat ini juga membahas masa kesesakan besar yang dianggap belum tergenapi sepenuhnya, di mana Israel akan menghadapi penderitaan hebat sebelum intervensi ilahi. Daniel 11 menggambarkan pertempuran raja-raja dari utara dan selatan yang bisa dipandang sebagai kekuatan besar di sekitar Israel yang berperang. Penglihatan ini dipahami sebagai cerminan dari konflik yang melibatkan Israel dan tetangganya, baik di masa lalu maupun dalam konteks modern. Daniel 12 berbicara tentang masa kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menekankan penyelamatan bagi umat Allah. Mikael, malaikat besar, disebut akan membela bangsa Israel di masa-masa ini. Banyak yang menafsirkan bahwa nubuat ini merujuk pada peristiwa akhir zaman dan melihat konflik modern di Timur Tengah, seperti ketegangan Israel dengan negara-negara di sekitarnya sebagai bagian dari penggenapan nubuat. Pembentukan kembali Israel sebagai negara modern sering dianggap penting dalam konteks nubuat ini, dan konflik yang terus berlanjut dipandang sebagai bagian dari pola yang sudah dijelaskan dalam kitab Daniel. Perang besar Gog dan Magog. Nubuat dalam kitab Yeskiel, khususnya pasal 38 dan 39, berbicara tentang perang besar yang dikenal sebagai perang Gog dan Magog. Gog digambarkan sebagai pemimpin dari tanah Magog yang akan menyerang Israel di akhir zaman bersama dengan sekutu-sekutunya dari bagian utara. Nubuat ini menggambarkan Israel sebagai bangsa yang telah dipulihkan dan hidup dalam keamanan. Namun tiba-tiba menghadapi ancaman besar dari pasukan musuh yang kuat. Tuhan kemudian turun tangan secara langsung untuk membela Israel. Dalam nubuat ini, Tuhan menggunakan kekuatan alam seperti gempa bumi, hujan batu dan api untuk menghancurkan pasukan Gog. Kekalahan musuh-musuh Israel dijelaskan dengan sangat dramatis, menunjukkan campur tangan ilahi yang luar biasa. Setelah kekalahan ini, rakyat Israel akan menguburkan musuh-musuh mereka dan menggunakan senjata musuh sebagai bahan bakar selama 7 tahun yang menandakan kemenangan besar. Nubuat ini sering dipahami sebagai peristiwa eskatologis yang akan terjadi di akhir zaman dan berkaitan dengan penggenapan rencana Allah atas Israel. Dalam konteks modern, nubuat ini sering dikaitkan dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, seperti konflik Israel dengan negara-negara di sekitarnya. Nubuat tentang Yerusalem sebagai batu yang memberatkan. Nubuat dalam Zakaria 12 ayat 2-3 menyebutkan bahwa Yerusalem akan menjadi batu yang memberatkan bagi semua bangsa. Yerusalem akan menjadi pusat konflik global, di mana bangsa-bangsa di dunia akan mencoba menguasainya. Namun mereka yang mencoba melawan atau menyerang kota ini akan terluka parah. Nubuat ini menggambarkan bahwa Yerusalem sebagai kota suci akan terus menjadi sumber ketegangan dan perselisihan di masa depan. Yerusalem telah menjadi pusat dari berbagai konflik selama berabad-abad. Dalam konteks modern, nubuat ini sering dikaitkan dengan ketegangan yang terus terjadi di Timur Tengah, terutama konflik Israel dan negara-negara tetangga, termasuk Palestina dan Hizbullah. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel
juga menjadi isu internasional yang memicu ketegangan global. Sesuai dengan nubuat bahwa Yerusalem akan menjadi masalah besar bagi banyak bangsa. Nubuat ini juga menunjukkan bahwa Allah akan campur tangan secara ilahi untuk membela Yerusalem. Meskipun banyak bangsa akan melawan Israel, Tuhan akan melindungi umat-Nya dan menghukum mereka yang mencoba menghancurkan Yerusalem. Hal ini memberikan perspektif eskatologis atau akhir zaman, di mana peristiwa-peristiwa yang melibatkan Yerusalem akan memiliki signifikansi spiritual dan global, sesuai dengan rencana Tuhan yang dinubuatkan dalam Alkitab. Nubuat-nubuat dalam Alkitab tentang Israel memberikan gambaran yang kuat tentang peran bangsa ini dalam sejarah dunia, khususnya di akhir zaman. Dari kitab Daniel hingga Yehezkiel dan Zakaria, kita melihat pola konflik dan campur tangan Allah yang terus berulang hingga zaman modern. Peristiwa yang kita saksikan hari ini mungkin bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jika Anda merasa tergerak untuk memahami lebih dalam tentang nubuat Alkitab dan peran Israel dalam rencana Tuhan, mari kita pelajari firman-Nya bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Mari kita terus berdoa untuk perdamaian bagi Israel dan seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Itulah sekilas informasi berkaitan dengan topik kita di malam hari ini. Dan karena itu tidak berlama-lama lagi, saya akan berikan kesempatan yang pertama untuk Pendeta Amiruddin Wasugai. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Apakah bisa di-share materinya tadi? Oh, bisa. Nanti Pak Sekjen Grace Ministry. Ya, Pak Walda bisa bantu share. Soalnya tidak kedengaran Pak Olga. Atau saya coba bantu share ya. Ya, silakan Pak. Nanti mohon diinformasikan kalau ini sudah tampil. Sudah, Pak. Sudah. Oke, nanti saya tinggal dapat instruksi Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Malam. Kita akan melihat pada judul kita eskalasi di Timur Tengah, yang terjadi di Timur Tengah berkaitan dengan biblika atau secara alkitabiah. Saya mulai dengan pendahuluan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Timur Tengah, bahkan perkembangan secara geopolitik global itu tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Israel. Boleh dikatakan bahwa bangsa Israel itu merupakan pusat atau sentral daripada global, ya, dunia ini. Boleh dikata setiap pemberitaan di dalam televisi dan berita-berita di media sosial yang ada tidak seru kalau tidak menggunakan atau tidak menyiarkan berita tentang situasi kondisi yang terjadi dengan bangsa Israel ini. Israel itu menjadi pusat pemberitaan yang tidak habis-habisnya. Selama dunia ini masih berputar, selama bangsa Israel masih ada, dan saya percaya bangsa itu akan terus ada, bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan, bangsa yang Tuhan berjanji dengan perjanjian yang kekal kepada mereka. Jadi ia akan menjadi pusat berita dunia, dan itu sangat menentukan. Jadi seringkali jatuh bangunnya sebuah bangsa itu terletak pada sikapnya terhadap bangsa Israel.
tergantung pada sikapnya terhadap bangsa Israel. Apakah mereka mendukung Israel ataukah melawannya, mengutuknya. Kalau kita perhatikan situasi kondisi Iran hari ini, Iran itu sedang mengalami situasi yang kacau balau, ya, artinya mereka mengalami hal yang korup bagi mereka. Saya percaya ini karena sikap mereka yang dari dulu sampai sekarang itu mau melenyapkan bangsa Israel di muka bumi ini. Kita ingat dalam perang yang sebelum, yang pada waktu Israel menyerang 12 hari itu, kita tahu bahwa Iran itu ada meluncurkan kalau tidak salah 2000 misil atau peluru kendali jarak jauh yang ditembakkan dari Iran menuju Israel. Itu sesuatu yang secara akal manusia pasti Israel akan kolaps waktu itu. Tetapi ya itulah perlindungan Tuhan dan kecanggihan daripada Tuhan memberkati mereka dengan pengetahuan yang tinggi dan kecanggihan teknologi sistem pertahanan udara mereka itu yang kita kenal dengan Iron Dome, David Sling dengan Arrow, itu bisa mengintersepsi 96% dari rudal yang ditembakkan dari Iran. Dan memang Iran itu sengaja membuat rudal yang bisa mencapai Israel bahkan Amerika sekaligus. Dan satu waktu ketika misalnya pengayaan uranium dan mereka bisa membuat nuklir, maka itulah yang akan dibawa oleh hulu ledak daripada rudal balistik yang jarak jauh itu untuk menghantam Israel dan sekutu-sekutunya. Tetapi Tuhan belum berkenan karena Israel dipakai oleh Tuhan untuk menjadi dalam tanda kutip tentara dunia atau polisi dunia yang mengamankan bangsa-bangsa dari kejahatan yang terselubung yang dipersiapkan untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Itu dipelopori oleh Iran dan sekutu-sekutunya. Tetapi Tuhan memakai Israel. Nah, jadi kita tahu Iran menghadapi gempa bumi kemarin dan juga menghadapi saat ini kekeringan sumber air. Tapi ya itulah. Jadi kalau bangsa itu melawan Israel sama dengan melawan Tuhan. Jadi jikalau mendukung maka diberkati Tuhan, dan jikalau mengutuk maka akan dikutuk juga. Hal tersebut sesuai dengan janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel atau para patriark ya, bapak-bapak leluhur bangsa Israel itu ada 3 yang disebut dengan Bapa perjanjian ya, mulai dari Abraham turun kepada anaknya Ishak dan turun janji itu kepada cucunya Yakub, bahkan turun kepada cicitnya ya, itulah 12 suku bangsa Israel. Jadi ini merupakan sebuah perjanjian yang kekal antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Itu sebabnya Allah Israel dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi itu dikenal dengan Allah perjanjian, Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Dan itu merupakan perjanjian yang kekal bahwa walaupun Israel itu kita kenal juga di dalam Alkitab sebagai bangsa yang keras tengkuk atau keras kepala batu, tetapi ketika mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan diperbaiki kembali dan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Saya melihat eskalasi yang terjadi hari ini di Timur Tengah, kalau bukan karena Israel punya upaya untuk menggagalkan pengayaan uranium untuk membuat senjata hulu ledak nuklir oleh Iran, maka bisa berabe banyak negara, banyak bangsa, Eropa ketar-ketir, dan
Amerika dan sekutunya juga NATO itu akan mengalami kewalahan, bisa dimusnahkan oleh Iran. Dan itu memang tujuan daripada Iran. Tetapi syukur puji Tuhan, Tuhan memakai Israel untuk menggagalkan semua itu. Dibantu oleh Amerika untuk menghancurkan 3 pusat nuklir daripada Iran itu, Natanz, Isfahan, dan Fordo, itu bisa dihancurkan. Dan Israel juga menyerang rudal-rudal balistik, senjata-senjata peluncur rudal, sehingga itu membuat Iran kewalahan. Nah, secara manusia tidak mungkin. Ini ibarat Daud melawan Goliat, tidak mungkin. Karena kalau dari segi jumlah penduduk, Israel itu sangat kecil, cuma mungkin 8 atau 9 juta. Kalau Iran 92 juta. Jadi boleh kata 1:10. Kemudian secara luas area wilayah, Israel itu cuma ya tidak lebih besar dari negara New Jersey barangkali. New Jersey, atau kalau kita lihat itu 500 km utara selatan. Dan timur baratnya sekitar 130 km. Sangat kecil sebenarnya itu Israel. Lebih besar ini Sulawesi Tengah daripada satu negara Israel itu. Tetapi negara yang sangat kecil dan dikelilingi oleh musuh-musuhnya, ada sekitar 30 sampai mungkin 50 negara-negara di sekitar Israel itu, negara-negara Muslim yang memusuhi, ya, mengambil sikap memusuhi Israel. Tetapi ya puji Tuhan, sampai hari ini Israel tetap ada oleh karena pembelaan daripada Tuhan. Jadi kita lihat sesuai janji Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Suatu ketika ada seorang dosen, dia berdoa begini. Pada satu acara wisuda STT, dia seorang dosen di STT, dia berdoa begini. Karena di sana hadir seorang pejabat camat dan beragama Muslim, maka dalam doanya dia berkata begini. Ya Tuhan Allah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Ismail. Wah, sebenarnya tidak terlalu keliru doanya. Karena dia masukkan Ismail. Dan memang saya percaya Ismail juga mempertuhankan Allahnya Abraham. Secara umum ya, boleh-boleh saja. Tetapi secara spesifik, saya pikir itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah perjanjian itu hanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanpa harus memasukkan Ismail. Tapi ya karena dia mau bertoleransi dengan agama lain, maka dimasukkanlah. Mungkin itu strateginya. Tapi secara janji Tuhan tidak bisa. Karena Allah itu, Allah Israel disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Nah, Israel adalah sebuah bangsa yang besar dan kuat. Israel adalah bangsa yang terkuat saat ini di Timur Tengah. Tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan Israel sampai hari ini. Itu sebabnya kenapa negara-negara Arab itu tidak mau atau pura-pura tidak tahu atau pura-pura diam terhadap masalah yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Tidak mau membantu untuk melawan Israel. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka mau melawan Israel itu harus perhitungan 7 kali. Kenapa? Karena prinsip Israel adalah pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Saya mendengar ada isu katanya satu orang Israel mati harus dibalas 50 orang Gaza Palestina. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat 62 ribu sudah yang menjadi korban di Gaza Palestina. Karena prinsip itu ada kebocoran berita bahwa 1:50. Satu orang Yahudi, 50 orang Palestina. Nah, selanjutnya, jadi Israel adalah bangsa pilihan Allah dan dia menjadi biji mata Allah, sangat dilindungi oleh Allah. Dan Allah memakai bangsa Amerika untuk menjadi pelindung bagi Israel. Kita tahu sekarang Trump begitu sangat Alkitabiah, dia sangat meninggikan firman Tuhan, dia sangat percaya kepada janji Tuhan,
dan itu sebabnya dia sangat membela Israel. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan belum pernah dalam sejarah Israel ada pemimpin Amerika yang punya hati yang begitu dekat, sahabat dekat dengan Israel selain Donald Trump. Itu betul-betul dibantu sepenuhnya. Ya, walaupun ya kadangkala mungkin bersandiwara juga mereka, tetapi pada prinsipnya Amerika terus mendukung dengan memberikan dukungan dana, dukungan senjata, peluru dan sebagainya. Karena Amerika tahu bahwa Israel membutuhkan bantuan. Nah, jadi seolah-olah siapa yang melawan Israel itu melawan Tuhan. Next. Jadi bangsa Israel saat ini memiliki wilayah yang sangat kecil tadi ya, sekitar 500 km utara selatan dikali sekitar 130 km di timur dan barat. Ya, puji Tuhan tahun 2022 kemarin Tuhan memberikan kesempatan untuk saya pribadi bisa mengunjungi tanah suci, orang bilang tanah suci, tanah Israel, tanah perjanjian, itu sekitar 15 hari. Ya, oleh kemurahan Tuhan, saya tidak pernah membayangkan bisa sampai ke sana, tapi karena anugerah Tuhan, akhirnya saya bisa sampai ke sana. Itulah yang dimaksud dengan anugerah Tuhan. Ada orang yang membiayai saya berangkat. Puji Tuhan, penduduknya sekitar 9 juta orang. Namun Israel adalah sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dan Allah merindukan agar Israel bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Dan selama ini Israel sudah jadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Bangsa yang berdamai dengan Israel akan mendapat berkat dari Israel. Tapi bangsa yang memusuhi melawan Israel tidak akan dapat apa-apa dari Israel. Cuma bisa gigit jari saja. Tetapi kita lihat seandainya negara kita, bangsa kita bisa berdamai dengan Israel, itu akan sangat menguntungkan. Ya, semoga ke depan Presiden Prabowo bisa bisa melakukan normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel. Bayangkan saja Bapak Ibu, di Israel kalau kita naik kapal di Danau Galilea, sebelum kami berangkat itu atau pada saat kapalnya sudah berjalan mengitari sepanjang Danau Galilea itu bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Israel dikibarkan. Ada lagu Indonesia Raya dan ada lagu kebangsaan Israel. Berdampingan dinyanyikan dan kami menghormat bendera itu di atas kapal. Nah, pertanyaan sekarang, bolehkah bendera Israel dikibarkan di Indonesia? Itu persoalan. Ya, itu membuktikan bahwa Israel itu mau berdamai dengan semua bangsa, termasuk Indonesia yang disebut-sebut Netanyahu sebagai bangsa yang pengecut. Ya, tetapi itulah kenyataan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Eskalasi di Timur Tengah sejak 2023 itu semakin meningkat disebabkan karena serangan daripada kelompok Hamas Palestina yang dikenal dengan Badai Al-Aqsanya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang menelan korban jiwa dari orang Israel itu sekitar 1.200 orang yang menyerang pada festival musik, apa namanya itu saya lupa, festival musik itu di bagian selatan Israel, dan sekitar 250 orang yang kemudian disandra, ditawan, dibawa sampai hari ini. Masih tersisa 50 orang sandra yang belum dibebaskan oleh Hamas. Dan kalau kita perhatikan, inilah senjata yang dipakai oleh Hamas untuk menyandra bangsa Israel. Ya, tetapi Hamas juga tersandra karena mereka melihat bagaimana kehancuran di Gaza dan korban puluhan ribu korban yang bergelimpangan tewas oleh karena diserang oleh Israel, rakyat sipil. Nah, itu masing-masing tersandra. Nah, yang dimaksud dengan eskalasi adalah peningkatan atau kenaikan intensitas
atau tingkat atau skala sesuatu yang sering kali dalam konteks itu konflik ya. Kalau konfliknya semakin memanas, itu yang dimaksud dengan eskalasi. Ada krisis, ada ketegangan, dan eskalasi dapat merujuk pada peningkatan kekerasan, keparahan atau frekuensi suatu situasi, sehingga memerlukan perhatian yang serius, tindakan yang lebih besar untuk mengatasinya. Namun kalau kita lihat faktanya di lapangan, eh, Perdana Menteri Netanyahu tidak pernah gentar sedikit pun dengan bangsa manapun, dengan pemimpin siapapun, termasuk PBB sekalipun, walaupun PBB dan pengadilan internasional sudah mengatakan harus menangkap dan menjatuhkan hukuman terhadap Netanyahu karena genosida, tuduhan genosida, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk terus berjuang seputar dengan visi atau mimpi yang mereka miliki. Ya, kita tahu garis keras orang Israel itu mengharapkan terbentuknya negara Israel Raya. Israel Raya itu Israel yang sangat besar, yang meliputi banyak wilayah negara-negara Arab. Nah, itu kalau itu terjadi, maka Yordania, Mesir, Suriah, Lebanon, termasuk Turki, termasuk Arab Saudi sekalipun, itu akan diambil wilayah itu. Dan inilah yang dimaksud dengan Israel itu sedang berupaya ke sana. Kita lihat dalam bendera Israel itu, bendera yang paling indah di seluruh dunia adalah bendera Israel. Ada latar belakang putih, kain putih, kemudian ada bintang Daud di sana di tengah, kemudian di atas ada 2 garis biru, di atas 1 dan di bawah 1. 2 garis biru itu merupakan janji Tuhan bagi bangsa Israel di kitab Kejadian, merupakan wilayah daripada Israel dari sungai Nil, dari sungai Efrat sampai dengan sungai Nil. Wah, luas sekali wilayah itu. Itu sebabnya bangsa-bangsa jadi ketar-ketir kalau Netanyahu ingin melakukan visi itu, Israel Raya itu. Nah, itu satu hal yang besar. Nah, kita lihat selanjutnya. Eskalasi, ya ini sudah. Jadi prinsip Israel bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Walaupun tuduhan bahwa Israel melakukan genosida, apa ini genosida ini pembunuhan secara massal kepada warga Gaza, Palestina, di mana korban di pihak Gaza Palestina hingga saat ini berkisar 62.000 jiwa, dan ada bocoran katanya perbandingan 1:50 tadi ya, artinya 1 korban jiwa di pihak Israel dibalas dengan 50 orang Gaza Palestina. Nah, selanjutnya Israel harus menghadapi perang dalam 7 poros saat ini, 7 front. Iran adalah bangsa yang ingin melenyapkan Israel dari muka bumi ini. Iran sesungguhnya tidak ingin berperang secara terbuka atau langsung dan terbuka melawan Israel. Namun dia menggunakan proksi-proksinya untuk melawan Israel, kaki-kaki tangannya, perwakilannya seperti Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan ISIS di Suriah. Mereka semua dibiayai oleh Iran, itu dilatih berperang, dipersenjatai oleh Iran, ya diberikan senjata, diberikan peluru, bahkan dana untuk berperang melawan Israel. Sehingga seolah-olah Iran tidak terlibat langsung, padahal dia berada di belakang layar. Mereka adalah kelompok garis keras dari aliran Syiah ya, Muslim. Muslim Sunni justru banyak yang menjalin hubungan damai dengan Israel, seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan lain-lain. Jadi, eskalasi di Timur Tengah saat ini terus meningkat dan melibatkan banyak negara di antara bangsa-bangsa. Namun hal yang menarik bahwa Israel tidak pernah gentar sedikit pun untuk menghadapi musuh-musuhnya yang mengelilingi mereka di Timur Tengah. Ini bukan soal kekuatan dan kecanggihan sistem pertahanan dan angkatan perang Israel, melainkan karena Tuhan melindunginya, mereka sebagai bangsa pilihannya. Bahkan Iran pernah mengatakan, Khamenei mengatakan bahwa Israel itu berperang menggunakan ilmu sihir.
Dia tidak tahu bahwa yang sedang berperang di sana Tuhan sendiri. Itu mengacaukan sistem radar mereka dan lain sebagainya, sehingga Israel itu bebas saja berterbangan di atas wilayah Iran kemanapun mereka suka mau pergi serang. Nah, ini yang menarik. Selanjutnya, syarat dihentikannya perang menurut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ini yang terbaru. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan 5 syarat untuk berhentinya perang Israel terhadap Hamas di Gaza, Palestina. 1. Hamas harus dilucuti senjatanya, artinya harus menyerah. Itu. Dilucuti senjata artinya Hamas harus menyerah. Yang kedua, semua sandera dibebaskan. Kalau menurut Israel, dari 50 sandera yang tersisa itu kemungkinan masih tinggal 20 yang hidup. Yang lain itu sudah meninggal. Nah, kemudian Gaza sendiri, wilayah Gaza harus didemilitarisasi, artinya tidak boleh dipersenjatai, ya, didemilitarisasi, tidak bisa ada militer di sana. Kemudian Israel memiliki kontrol keamanan yang sangat tinggi, artinya Israel menguasai Gaza itu. Kemudian kalaupun ada pemerintahan sipil, administrasi sipil damai yang bukan Israel, non-Israel, yakni sebuah pemerintahan sipil Palestina yang tidak mendidik anak-anak mereka untuk aksi teror, yang tidak membiayai teroris, dan yang tidak melancarkan serangan teroris terhadap Israel. Jadi administrasi sipil yang dimaksud adalah bukan Hamas atau otoritas Palestina yang ada sekarang, tapi akan dibentuk pemerintahan sipil yang tidak dipersenjatai, supaya mereka itu tidak ada potensi untuk menyerang orang Israel ke depan. Ya, selanjutnya. Hamas menolak untuk meletakkan senjata, ini yang menjadi problem. Sehingga Israel tidak punya pilihan lain. Tapi Israel harus menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cara harus mengalahkan Hamas. Saat ini kita tahu bahwa Israel sudah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza di bawah kendali Israel secara militer. Sisa 25% saja, yaitu 2 benteng terakhir, yaitu kota Gaza itu sendiri dan kem-kem Muasi. Operasi Israel saat ini yang sedang melawan Hamas, yang untuk mengalahkan Hamas di 25% wilayah tersisa itu dinamakan dengan kereta Gideon, yang awalnya lalu diberi nama operasi pedang besi. Ya, selanjutnya. Nah, kita lihat Iran versus Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel menyerang Iran karena ia tidak mengizinkan Iran yang serukan penghancuran Israel dan untuk mengembangkan cara untuk mencapai tujuan itu. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Israel adalah dengan menghasilkan peluru senjata nuklir untuk menghancurkan Israel. Nah, tetapi puji Tuhan Israel mengetahui rencana itu dengan begitu presisi sehingga pada Iran. Israel menolak untuk menjadi korban Holocaust nuklir Iran. Kita tahu bahwa dalam Holocaust masa lalu bagaimana Jerman menghancurkan orang Yahudi, genosida, itu sekitar 6 juta orang Yahudi mati. Dan sekarang Iran merencanakan untuk seperti itu, Holocaust melalui nuklir Iran. Israel langsung menyerang inti program nuklir Iran dan membunuh para ilmuwan nuklirnya sekitar mungkin 10 orang dan juga membunuh para jenderal pasukan Iran itu IRGC untuk memutuskan mata rantai komando mereka. Jadi Israel sudah melihat kalau jenderalnya dibunuh, pemimpinnya, maka tidak ada komando yang turun kepada bawahan. Jadi Israel juga menghantam program nuklir Iran itu, dan program nuklir itu di 3 kota itu, 3 tempat, Isfahan, Fordo, dan Natanz, dibantu oleh Amerika dengan pesawat B-2 Spiritnya itu, yang bisa membawa peluru, pesawat yang bisa membawa peluru penghancur bunker.
Dan puji Tuhan itu terjadi dan itulah yang melemahkan Iran sampai untuk beberapa tahun ke depan. Tahun lalu Iran sudah menembakkan 300 rudal balistik ke Israel yang masing-masing membawa 1 ton bahan peledak dan mengancam ratusan nyawa orang. Selanjutnya, nantinya rudal-rudal itu menurut Netanyahu bisa membawa muatan nuklir yang dapat mengancam nyawa bukan ratusan orang lagi, namun jutaan nyawa. Iran bersiap memproduksi 10.000 rudal balistik dalam 3 tahun targetnya. Bayangkan saja 10.000 bahan peledak yang mendarat di negara sebesar New Jersey. Israel itu diperkirakan sebesar New Jersey. Ini ancaman yang tidak dapat ditoleransi. Juga harus dihentikan. Iran sedang mengerjakan apa yang mereka sebut rencana barunya. Nah, perang Israel melawan Iran dalam perang 12 hari yang dimenangkan oleh Israel disebut Operasi Singa Bangkit. Namun eskalasi semakin meningkat saat ini dan Israel disibukkan dengan perang di banyak front. Namun hal yang menarik, Tuhan memakai Amerika Serikat dan negara sekutunya dari Israel untuk mendukung Israel untuk perang melawan musuh-musuhnya. Israel harus terus mempertahankan eksistensinya di tanah perjanjian. Jadi saya melihat ini bahwa Israel itu yang memegang garis keras itu dia sangat literal, melakukan penafsiran yang sangat literal sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang secara literal itu yang mereka yakini. Dan memang kita lihat nubuatan-nubuatan sekarang itu ya sebagian besar itu digenapi secara literal ya. Jadi dari 2/3 nubuatan itu sudah digenapi secara literal yang berkaitan dengan bangsa Israel. Tinggal 1/3 yang akan terjadi di masa akan datang. Itu yang kita kenal dengan eskatologis. Nah, perang Israel melawan musuh-musuhnya bukan hanya sekedar historis atau sejarah sifatnya, tetapi juga teologis atau secara spiritual, secara agama, secara rohani, tetapi juga berdampak eskatologis dan berdampak pada global seluruh dunia. Jadi luar biasa ya, itulah kedaulatan Allah, bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa dari satu bangsa ini bisa memberi pengaruh yang luas kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Ingat bahwa yang memberkati Israel akan diberkati, yang mengutuk Israel akan dikutuk. Yang repotnya Indonesia itu memberikan syarat untuk membangun normalisasi hubungan dengan Israel. Presiden Prabowo sudah katakan siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan catatan Israel harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat. Nah, itu yang Israel tidak mau. Israel mau bahwa Palestina boleh ada, boleh hidup, tapi di bawah kendali atau di bawah kekuasaan Israel tanpa harus menjadi sebuah negara. Jadi Israel sangat menentang apa yang disebut dengan two state solusi 2 negara. Itu tidak akan pernah Israel akan menyetujui itu. Solusi 2 negara tidak. Walaupun sekutu Israel, Prancis dan Australia dan Inggris juga mau mengakui Palestina sebagai sebuah negara, itu mungkin gertak sambal dari sekutu-sekutu Israel ini untuk membela Palestina yang sudah kewalahan. Tetapi Israel tetap bersikukuh. Dia tidak akan memberikan solusi 2 negara. Tetap 1 negara di tanah perjanjian, itulah Israel, dan ibu kotanya adalah Yerusalem Timur sebagai ibu kota daripada Israel. Nah, jadi bagian penutup. Walaupun eskalasi di Timur Tengah semakin memanas dan banyak bangsa yang memusuhi Israel, namun kedaulatan Allah atas bangsa pilihannya tetap dan terus memagari bangsa Israel dari serangan-serangan musuhnya sebagai biji mata Allah itu sendiri. Dilihat dari sudut pandang eskatologi masa depan atau masa yang akan datang, hal ini baru hanya merupakan gejala-gejala kecil saja
menjelang puncaknya nanti pada masa tribulasi atau diakhiri dengan namanya Perang Harmagedon. Perang Harmagedon ini diyakini sebagai perang yang akan terpusat di Israel, khususnya di lembah Megiddo, satu dataran lembah yang sangat luas, tanah datar, dan dari dulu bangsa-bangsa berperang melawan Israel itu di lembah Megiddo. Saya sudah melihat lembah ini. Kalau kita naik di atas Gunung Nebo, tempat Musa meninggal dunia di sana. Gunung Nebo ini berada di negara Yordania. Jadi ada yang bertanya, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu dari mana? Oh, rata-rata orang menjawab dari Mesir ke tanah perjanjian. Ya, tetapi tepatnya dari mana dia masuk, pintu masuknya? Sebenarnya bukan dari Mesir langsung Israel, tidak. Dia berputar-putar dulu. Akhirnya sampai di Yordania, naik di Gunung Nebo. Musa meninggal di sana, baru kepemimpinan dilanjutkan oleh Joshua, dan kemudian dari Nebo itulah kemudian mereka turun menuju tanah perjanjian. Jadi kalau kita di Gunung Nebo pada situasi yang tidak berkabut, pasti kita akan melihat tanah perjanjian, tanah Israel itu, dan kita akan memandang kepada lembah Harmagedon itu begitu luas, tanah yang datar, lembah yang sangat luas. Kita akan lihat itu, dan kita lihat tanah perjanjian dari atas Gunung Nebo. Itulah kira-kira sedikit. Namun sebelumnya gereja tubuh Kristus akan diangkat ke surga dalam peristiwa rapture atau pengangkatan, dan di bumi pada akhirnya akan terjadi suatu perang yang sangat dahsyat yang kita kenal dengan perang Harmagedon. Itu perang antara Kristus melawan musuh-musuhnya. Itulah binatang atau antikristus dan nabi palsunya. Namun musuh-musuh Israel atau musuh-musuh Kristus itu akan dikalahkan oleh Kristus sendiri dalam Wahyu pasal 19 dalam perang Harmagedon. Nah, peristiwa ini akan terjadi di tanah Israel, di mana bangsa-bangsa akan memusuhi Israel dan bergabung untuk memerangi Israel di lembah Megiddo. Dan kalau kita perhatikan eskalasi yang terjadi sekarang, itu akan mengarah ke sana. Pasti mengarah ke sana. Alkitab berkata begitu. Suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, itu terjadi. Apa yang terjadi sekarang, semua terjadi secara literal. Masih ada sepertiga nubuatan Alkitab yang akan terjadi, dan itu berkaitan dengan eskatologi. Terima kasih. Sampai di sini. Oke, baik. Itulah presentasi dari narasumber kita yang pertama, Pak Pendeta Amiruddin Wasugai. Artinya beliau sudah menjelaskan dari perspektif beliau dan sudah punya pengalaman empiris karena memang pernah ke Israel ya, Tanah Suci 15 hari, sekalipun hanya 15 hari tapi sudah banyak memberikan informasi terupdate ya. Dan malam hari ini untuk melengkapinya saya memberikan kesempatan Pendeta Dani Weku. Apakah ada kesamaan ataupun ada tambahan ataupun mungkin ada tanggapan dari materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Amiruddin Wasugai. Silakan Pendeta Dani Weku. Ruang kesempatan diberikan, tapi mohon di-unmute dulu. Suara Pak Pendeta Dani belum kedengaran. Oke, terima kasih. Ya, saya kira banyak sama melihat itu, dan terutama yang saya senang sama karena dalam dunia ini terbagi dua teolog yang melihat ada kesinambungan Israel dulu dan sekarang, ada yang tidak. Dua itu secara besar. Ya. Orang yang agak liberal biasanya tidak mau lihat kaitannya antara Israel dulu dan Israel sekarang. Gitu. Nah, biasanya kelompok evangelical, kaum Injili, saya termasuk di situ, melihat, oh
sangat ada keterkaitan. Dia sinambung. Dan itu memang sesuai dengan sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Amiruddin, bahwa itu adalah janji Allah. Maka itu saya tambahkan saja, umpamanya janji Allah perjanjian lama banyak sekali dikatakan bahwa itu adalah janji kekal antara Allah dan bangsa Israel. Datang juga di perjanjian baru, paling gamblang itu di Roma tentu kita tahu. Terus sudah bicarakan berapa minggu yang lalu. Khususnya itu Roma 9, 10, dan 11 itu. Jadi Roma 9, 10, dan 11 berbicara itu kaitan antara orang Israel dan bukan Israel. Dan Israel itu adalah pilihan kekal Allah. Itu di pasal 11 ayat 1. Boleh tolong baca pasal 11 ayat 1, 2. Baru kemudian ayat 28. Mungkin itu mesti Oke, baik. kita Roma ingat 11 kalau ayat itu 1 dasarnya. dan 2. Roma 11 ayat 1 dan Ya. 2. Demikian firman Tuhan. Ya, Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Ayat ya. 2, Pak Kemudian Pendeta, ayat 28. 28. Ya, Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. ya. Jadi jelas di situ ya bahwa ini perjanjian kekal Allah dan tidak pernah Allah menolak mereka. Menunda iya, menolak tidak. Karena itu Israel lama tidak lagi berkecimpung dalam cerita tentang Allah yang benar melalui jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Itu karena penolakan mereka dalam membiarkan. Tapi kemudian Allah akan datang kepada sisa-sisa Israel. Jelas ini ya, karena kalau ayat 25 dan seterusnya itu yang disebut dengan sisa penyelamatan, sisa-sisa Israel. Karena ini sekali lagi ini adalah yang seperti dikatakan Pak Amiruddin tadi, pendeta tadi, bahwa itu perjanjian dari Allah sejak awal. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Nah, siapapun juga dia. Kalau teologi tidak mengakui ini, sebaiknya dia jangan bicara teologi. Nah, karena kalau bicara teologi itu antara PL dan PB itu ada kesinambungan. Bukan tidak ada kesinambungan. Dan kalau bicara kesinambungan, Israel itu adalah menjadi pusat di mana pemberitaan Allah, pusat penyataan Allah, pusat daripada kegiatan Allah di dalam dunia ini. Jadi kalau mau dihilangkan mereka itu dia menghilangkan itu cerita Alkitab, menghilangkan itu kebenaran Allah, menghilangkan tentang semua yang mau disaksikan oleh Allah kepada dunia. Jadi itu tidak boleh sama sekali. Perkembangan dunia sekarang sudah dijelaskan tadi menunjukkan adanya kerja invisible hands yang ada di belakang itu semua. Siapa yang membuat itu? Nah, itu Allah yang membuat. Lalu bagaimana tanggapan kita tentang perbuatan Allah itu? Mau menolak dia, mau menyangkal dia, itu yang saya katakan tadi bahwa kalau dia benar-benar seorang teologi, dia memahami Alkitab, dia mesti tahu ini kontinuitas kesinambungan Israel dulu dan Israel yang sekarang. Jadi kalau eksistensi Israel ada sekarang itu ada kaitan dengan perjanjian itu. Nah, cuma memang kalau kepada orang-orang yang bukan Yahudi dikatakan juga kita jangan terlalu sombong. Karena jangan juga berpikir bahwa orang Israel dulu itu dia masih kita lebih dari mereka. Tidak. Sama kita. Malah kita ini bukanlah sebenarnya masuk dalam perjanjian itu. Itu sebabnya Paulus katakan kita ini cuma dicangkok dari pohon liar. Kong dicangkokkan di pohon Israel. Nah, itu di situ. Di ayat itu anak boleh baca semua. Bahwa kita ini dia adalah pohon liar yang kemudian ada batang Israel, kita dicangkok di situ.
Karena dengan kita dicangkok di situ, maka kita menjadi ada terhubungan antara perjanjian Israel dan kemudian menjadi perjanjian kita. Itu yang kitab Galatia ceritakan. Bagaimana kita juga masuk dalam perjanjian itu. Itu yang kita bicarakan yang lalu, yang rahasia itu. Bagaimana kita masuk juga di dalam apa yang tidak pernah diberitakan dulu itu. Nah, jadi ini hubungan pertama antara Israel dan bukan Israel itu kita cangkok. Dan Israel itu menjadi utama. Dan karena itu hubungan Israel dulu dan sekarang harus diterima. Siapapun juga dia. Saya sarankan, kalau dia tidak terima ini, berhenti dia. Menyatakan dia sebagai teolog. Karena dia menyangkal Alkitab itu. Alkitab itu ditulis oleh orang Israel. Alkitab itu berbicara tentang orang Israel. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, ada sedikit dia berbicara dengan bukan Israel. Sekarang, karena itu kalau kita bicara soal perkembangan daripada Timur Tengah, karena ini dia punya judul kan, perkembangan Timur Tengah ini atau perkembangan selain apa kata Timur Tengah kalau itu Asia Barat Daya. Ini Timur Tengah Asia Barat Daya ini adalah tempat menyerahkan tentang dirinya dengan dunia ini. Nah, oleh karena itu Timur Tengah ini menjadi pokok. Timur Tengah ini menjadi awal. Dunia ini mulai dari Timur Tengah. Nah, dan kemudian dunia ini akan berakhir di Timur Tengah. Nah, dia mau kemana-mana. Dia dari Timur Tengah, kemudian akan berakhir di Timur Tengah. Nah, cuma memang kalau kita bicara soal dunia, perkembangan yang ada sekarang, mestinya kita mengerti secara global. Maka itu saya ambil umpamanya istilah untuk kesempatan ini. Nah, saya sudah tadi dengan kemudian dia daripada perkembangan sekarang di Timur Tengah, tapi dia berkaitan selalu harus dengan sejarah dan juga dia kita lihat secara eskatologis. Dan itu saya lihat dan saya mau tancapkan di sini tentang istilah Babel. Istilah Babel itu dia karena ada Babel itu mulai daripada perlawanan dengan perlawanan. Dan di sana lah mendirikan nanti kotanya. Jadi kok ini Babel ini adalah tempat di mana manusia mau berontak kepada Allah. Itu Babel yang mulai dari Kejadian pasal 10 dan pasal 11. Kejadian pasal 10-11 itu Babel klasik itu ya, Babel kuno. Kemudian Babel kuno ini yaitu perkembangan daripada yaitu pemberontakan di Taman Eden menjadi pemberontakan di Babel. Pemberontakan di Babel ini kemudian secara eskalasi lebih kecil itu yaitu pemberontakan yang terjadi di yang disebut dengan Babel. Jadi di antara Babel kuno dan Babel modern atau Babel rahasia menurut Wahyu pasal 17, 18 khususnya ayat 7 pasal 17 bahwa ada Babel rahasia yang diungkapkan di dalam pasal itu dia itu Babel besar. Karena disitulah yang terjadi di perang dengan apa semua itu dia karena memberontak dan akan terjadi pemberontakan secara perang dengan Kristus nyata-nyata. Sudah diselesaikan oleh pendeta Amirul. Dan itu disebut dalam Wahyu 17 Babel besar. Kenapa Babel besar? Karena kalau Babel pertama, Babel klasik itu dia, yaitu mengembangkan bahwa manusia ini dia punya kekuasaan. Manusia ini punya keangkuhan. Maka manusia itu boleh melakukan melampaui, bahkan melawan. Allah bilang berserah. Malah mereka bilang kita jadi satu di sini. Kita buat suatu kerajaan, saya raja pertama. Kita tidak bercerai. Dan disinilah kita pertama-tama akan melihat perkembangan daripada apa yang disebut dengan manusia berikan hikmat oleh Allah. Di sanalah terjadi pemberontakan sampai Allah harus mengkocar-kacirkan dan memberikan berbagai bahasa. Kenapa begitu? Oleh karena sekali lagi meremang kepala mereka pertama-tama
berbuat menyembahkan berhala itu adalah di Babel. Itu peristiwanya. Dan ini akan digambarkan terakhir. Paling terakhir itu di Babel besar. Nah, Babel-Babel kecil terjadi, pernah terjadi. Itu yang disinggung tadi, umpamanya disinggung dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel ada Babel di sana juga. Kemudian nanti ada dikisahkan Babel, yaitu Babel-Babel seperti Antiochus, kerajaan Yunani. Nanti juga ada Babel yang disebut dengan kota Roma. Nah, itu ada Babel, itu dia dalam Wahyu kota Roma. Karena dimensi daripada Babel ini Babel lama, Babel kemudian yang Babel yang disebut dengan Nebukadnezar dan sebagainya itu. Kemudian juga nanti ada Babel yang besar. Nah itu jadi Babel dulu, Babel yang sedang berkembang, Babel yang sekarang ada, dan nanti lagi adakan Babel lagi. Nah seperti itu kira tuh kita bicara soal Babel, kita berbicara soal Yerusalem sekarang. Yerusalem sekarang apakah Babel? Nanti Babel akan terjadi juga di Yerusalem. Karena dia akan berdiri di sana, siapa dia? Dialah yang akan nanti menguasai. Dan itu yang di dalam Yohanes pasal 17. Bahwa binatang dan ya itu yang diberikan itu orang itu nabi itu. Mereka itu disebut Babel. Nah Babel inilah yang kemudian nanti akan menguasai secara ekonomi juga secara persenjataan. Tetapi mereka itu dipersiapkan untuk nanti akan melawan Tuhan. Seperti yang disebut dengan Armageddon itu. Apa itu Armageddon? Apakah mereka tidak, lokasinya ada di Babel sana. Babel di mana? Ya Yerusalem mereka mau buat Babel. Padahal itu dia bukan Babel. Babel itu sudah lama ditenggelamkan oleh Allah. Sekarang Yerusalem. Anda perhatikan berapa kali kata kota-kota di Alkitab disebut. Babel itu 300 kali, banyak gitu kali dia sebut. Yerusalem berapa kali? Yerusalem 800 kali di sana. Sedangkan kalau kitab suci lain, nah ada cerita Mekah di dalam Alkitab. Nggak ada. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, menurut ada ahli kata cuma 7. Tapi ada bilang cuma 1. Karena itu tinggal perkembangan, tidak ada kota yang Allah mau supaya manusia kenal. Kota yang manusia kenal ada 2, yaitu kota Babel dan kemudian datang di kota Yerusalem. Kota Babel itu adalah kota yang melahirkan pemberontakan, kota yang diciptakan kemudian menjadi kota iblis, dan kota itu yang disebut dengan kota dari kerajaan kegelapan. Nah, itu yang Paulus tulis. Bahwa kota itu adalah kota kerajaan kegelapan yang nanti akan diganti dengan kota yang terang, kota Yerusalem. Itu dalam dia di Kolose 1 ayat, coba tolong baca 13. Kolose ayat 13 karena salah. Ya. Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, di kerajaan itu, di kota itulah kita akan didirikan satu kerajaan yang maha besar, yang berpusatkan kepada Allah. Itu menjadi kota kita. Karena Yerusalem itu akan datang di dalam diri manusia, bukan lagi di dalam kota itu saja. Tetapi nama kota itu tersebut ada dalam setiap orang. Maka itu dia akan merajai di kota itu. Kota itu dimasukkan di dalam hati kita. Karena kota itu menjadi bait Allah. Di mana ada kota itu, maka Allah akan taruh juga bait Allah di situ. Karena kota itu akan melambangkan daripada akhir dari segala dunia ini. Nah itu sebabnya maka Yesus itu akan merajai di kota itu. Dan itu kerajaan Kristus sampai sekarang. Anda lihat kapan Yesus menjadi raja? Apa dia datang di bumi pada waktu dia datang kedua kali, atau sekarang dia raja? Itu perlu kita jawab di sini. Dan Paulus menyatakan umpamanya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Tolong baca 15-16. 1 Timotius pasal berapa tadi, Pendeta? 6. Pasal 6 ayat 15-16.
16 dan 16. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, raja yang tidak kelihatan siapa? Dia yang telah takluk maut. Kapan dia takluk maut? Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia mati, dia menang, dia menebus dosa kita. Kemudian dia bangkit, dia hidup, dia beri hidup kepada kita. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan. Dari sana dia memerintah katanya. Dan dia memberikan tugas kepemerintahan kepada orang-orang yang percaya. Dan kita melihat dia sebagai raja di atas segala raja. Tidak pernah ada orang lihat. Termasuk Paulus tidak pernah melihat dia. Kenapa kau tidak melihat dia? Karena dia yang memerintah secara spiritual. Itu yang dimaksudkan dengan Kolose pasal 3 ayat 15 dan 16. Bahwa dia memerintah di dalam diri kita. Dia menjadi raja atas diri kita. Dan itulah kerajaan terangnya. Dia pindahkan kita dari kerajaan kegelapan. Dia pindahkan kita dari yaitu kota-kota Babel itu dia. Yaitu kota Babel itu dirubah menjadi kota damai di dalam hati kita. Itu Yerusalem. Yang kemudian akan menjadi Yerusalem baru pada waktu ada mendapatkan tubuh baru. Jadi saudara-saudara perhatikan ini ayat Alkitab ini satu kesatuan dari kejadian sampai dengan yaitu kitab. Jadi kembali kepada isi daripada pemberitaan kita, perkembangan dunia sekarang melihat ke arah Babel sekarang. Karena apa yang terjadi, politik itu, geopolitik yang ada sekarang itu, itulah yaitu pertempuran Babel dan Yerusalem. Tapi Yerusalem sekarang bukan lagi cuma kota seperti itu. Tidak. Kota terkenal sekali lagi bukan Athena. Kota terkenal bukan Mekah. Nah, apalagi Mekah. Mekah itu tidak ada nama sama sekali dalam sejarah. Nah, Anda boleh buka juga pergi sampai di Mekah. Malah kita dorong suatu tim untuk hal-hal yang arkeologi di Mekah. Sengaja ditinggul. Apa? Karena Mekah itu tidak ada ceritanya tentang hubungan dengan Allah. Itu karang itu dia. Yang ada dulu yaitu Muhammad sendiri tahu kota itu harus berkiblat ke Yerusalem. Nanti dia sudah mati, orang rubah. Hapus Yerusalem, kiblatnya ke Mekah. Itu bukan Nabi Muhammad yang ajarkan itu. Itu dia. Karena Muhammad itu di perkembangan dalam kekristenan. Kekristenan timur khususnya yaitu keluarga daripada Bani Raj, lebih khusus kepada agamanya istrinya Khadijah itu. Jadi ini Yerusalem ini itu akan menjadi perbincangan dunia karena itu Allah bersejarah yang luar biasa dan kemudian sampai kepada eskatologi dan itu kita dapat di dalam wahyu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat perkembangan dunia arahnya ke Yerusalem itu memang karena ada disampaikan, dinubuatkan, diungkapkan di dalam Roma pasal 9 sampai dengan pasalnya yang ke-11. Jelas itu di situ. Saya kira hal-hal yang lain saya sama. Jadi itu dia melihat secara perkembangan yang ada sekarang secara detail. Saya mungkin tidak akan lagi melihat kecuali ada yang perlu kita berikan lagi, tapi saya kira sudah cukup untuk itu. Dan saya sama, senang untuk hal yang demikian. Terima kasih, itu mungkin saya dapat saya berikan untuk dapat kita berdiskusi selanjutnya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Weku. Artinya kalau ada banyak kesamaan, tidak akan terjadi eskalasi antara Pak Pendeta Dhani dan Pak Pendeta Amiruddin, itu maksudnya. Karena hampir-hampir mirip ya, ada kesamaan. Tapi ada tambahan sedikit. Boleh tambahan sedikit dulu. Okay. Harus ingat bahwa peradaban dunia diakui oleh sejarah itu berawal di tanah Sinear. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada bukunya terlalu banyak. Jadi Mesopotamia kuno itu awal dari peradaban dunia.
Nah, peradaban dunia di situ itu dua, yaitu perkembangan, itu tuh kejadian 10-11, dan pemberontakan. Dan itu yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi bukan Mesir, ya. Jadi bukan Mekah, bukan Cina, bukan. Dia mulai dari Mesopotamia. Karena Mesopotamia itulah yang timurnya. Itu maksud saya. Jadi mesti ingat itu. Jadi peradaban dunia berawal di tanah Sinear. Semua ahli setuju ini. Secara semua setuju, tidak ada melawan. Di sana permulaan diajarkan tentang Allah. Tapi di sana permulaan diajarkan tentang berhala. Dua-dua di Sinear. Itu dia. Maka karena itu dua hal ini dia berkembang sampai pada pindahkan. Itu pusat peradaban tidak lagi di Sinear khususnya di Babel, tapi Allah mau Abraham keluar dari Babel karena itu perkembangan yang disebut dengan peradaban ilahi itu akan di Israel, itu dia. Bukan lagi di Sinear, bukan lagi di Irak dia mulai. Karena Eden juga di sana. Masih ada tuh dua sungai, kemudian ada satu sungai ke Mesir, ke Nil, kemudian ada satu sungai, Doran Sonito kata kemana. Itu yang maksud dia mau sampai di India itu. Jadi ini 4 sungai itu peradaban. Jadi kalau kita berbicara peradaban, itu selalu ada dua, positif dan negatif. Dan peradaban kemanusiaan, humanisme, itu yang mulai cari bintang. Karena menonjolkan dan menonjolkan DP kemanusiaan. Sama dengan sekarang. Peradaban di Israel ada dua. Peradaban yang mulai kembali kepada Allah, tetapi peradaban yang ada salah satu orang yang pernah sebut itu Yuval Noah Harari. Pernah dengar itu dia? Siapa yang ada singgung di sini? Yuval Noah Harari, Bukunya Pak. itu Homo sapiens. Iya, saya yang Harari. singgung itu di Harari, dalam Harari. AI. Homo sapiens dan Homo Deus. Homo Deus. Ya. Homo sapiens. Kita so baca itu buku, masuk lama. So boleh 5 tahun lalu tahu. Kita so kelar baca itu dua buku itu. Karena menarik perkembangan yang ada yaitu di Babilonia, itu juga sekarang yang ada mau dibabilkan di Yerusalem. Karena dia seorang yang sangat terkenal di Yerusalem dengan ada 5 atau 6 sekarang bukunya. Di antaranya 2 yang saya sebut itu. Yang pertama, humanisme, maka mereka akan mengerti sejarah konteks manusia. Sebenarnya manusia yang membuat Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat manusia. Itu dia buku pertama. Sangat listinya. Hampir semua orang baca itu. Dia orang Israel asli. Buku yang kedua itu tuh Homo Deus, itu dia. Homo Deus itu akhirnya ini bahwa manusia akan menjadi Allah. Itu isu yang paling berkembang yang ada di Israel. Masih sekitar 70% orang Israel percaya DP buku. Walaupun orang beragama itu. Kenapa begitu? Itu perkembangan itu. Antara kerajaan dunia Babel dan kerajaan Yerusalem Batinia. Itu dia. Yerusalem yang diinginkan menurut surah Ibrani. Oke? Nah, cuma sayang kita ini boleh bahas jauh nih buku ini, dengan lain-lain juga kita suka lupa. Jadi kita mesti buka ulang. Ya, orang ada pinjam buku, soalnya anak lesnya pulang. Oke? Saya kira itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk tambahan dari Pak Pendeta Dani. Dari apa yang sudah disampaikan, apakah ada tanggapan dari pernyataan Pak Pendeta Dani Weko, Pak Pendeta Amiruddin Wasugai? Tentang berkelanjutannya Israel. Silakan Pak Pendeta. Iya, saya melihat bahwa apa yang dijelaskan tadi Pak Pendeta Deni Weku, saya pikir ada kesamaannya dan sudah disampaikan tadi. Hanya memang ada sedikit saja menyangkut perbedaan penafsiran. Karena kalau kita melihat bahwa penafsiran 2 jenis itu literal dan figuratif atau simbolik. Nah, sebenarnya kedua penafsiran ini
dua-dua sah. Tetapi yang menarik adalah penafsiran standar yang awal yang harus kita kerjakan adalah penafsiran secara literal. Artinya apa? Kalau yang Alkitab bilang literal, ya harus kita tafsirkan literal. Kalau secara literal tidak memungkinkan, maka kita harus cari alternatif kedua, yaitu penafsiran secara simbolik atau figuratif. Dari penjelasan Pak Pendeta Denny Weku tadi, ya secara prinsip rohani sah-sah saja atau boleh-boleh saja kita melihat bahwa pemerintahan Allah itu di dalam hati kita, dan itu memang tidak salah, itu benar. Allah memerintah di dalam hidup setiap orang percaya pada masa kini. Namun kita juga tidak bisa menutup mata atau menyepelekan bahwa pemerintahan Allah akan datang nanti di dunia ini, yaitu melalui pemerintahan Kristus dalam milenium, kerajaan 1000 tahun itu sesuatu yang literal. Susah kita mau paksakan secara figuratif atau simbolik. Dan banyak dari kalangan yang menafsirkan secara figuratif itu simbolik, pada akhirnya harus suka tidak suka, mau tidak mau, pada akhirnya mengakui bahwa penggenapan nubuat itu terhadap bangsa Israel itu adalah literal. Oke lah, secara prinsip tubuh Kristus sekarang dalam ayat-ayat yang dikutip Pak Pendeta tadi berbicara tentang pemerintahan rohani, ya itu tidak salah bahwa memang Kristus memerintah atas gerejanya, yang kita kenal bahwa Kristus adalah kepala dari atau pimpinan dari gerejanya. Dia memerintah kita. Dan pemerintahan itu yang dikatakan dalam kitab Wahyu, raja di atas segala raja, saya melihat bukan hanya sekedar pemerintahan secara spiritual dalam batin orang percaya pada masa kini, tetapi itu merupakan literal. Buat apa, ngapain Kristus menjadi raja di atas segala raja? Bagi kita kan hanya satu pimpinan kita, Kristus, di dalam batin kita. Dan tidak ada raja-raja lain. Tetapi kalau Alkitab berkata dia King all of kings, maka dia adalah raja yang memang program Allah mesianik Kristus bagi bangsa pilihannya itu akan terjadi. Dia akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan milenial, kerajaan 1000 tahun, kerajaan KST, kerajaan 1000 tahun, kerajaan Shalom, kerajaan damai yang beribu kotakan di Yerusalem. Ya, itu yang dipercaya bahwa Yerusalem Timur sebagai pusat ibu kota kerajaan Daud. Kerajaan Daud. Nah, saya sempat pergi mengunjungi makam Daud di kota Daud. Wah, luar biasa. Dan juga makam Abraham di sana. Yang menarik adalah raja di atas segala raja, berarti dia yang top leader, pemimpin di atas segala pemimpin. Artinya Israel akan menjadi kepala. Kalau sekarang ini kan janji Tuhan dalam firman Tuhan bahwa kalau engkau taat Israel, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Namun di masa kini Israel bukan kepala. Di masa gereja ini Israel adalah ekor. Yang menjadi kepala adalah tubuh Kristus. Tetapi ada masanya Israel akan kembali menjadi kepala, yaitu di dalam tribulasi, dan lebih digenapkan lagi, disempurnakan di dalam milenium kerajaan 1000 tahun, di mana Kristus akan memerintah melalui bangsa pilihannya kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Semua bangsa akan takluk kepada Israel. Nah, ini sedang mengarah ke sana. Jadi apapun yang kita mau berasumsi atau mau mencoba menafsirkan secara figuratif simbolik, it's okay, boleh-boleh saja. Nggak ada yang melarang. Tetapi ingat bahwa penafsiran literal adalah penafsiran standar yang harus kita
pegang teguh. Dan selama ini 2/3 nubuatan dari kitab suci itu semua digenapi secara literal. Dan masih tersisa 1/3 itu juga akan digenapi secara literal. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ada persamaan tapi ada perbedaan. Artinya perbedaan di sini kita melihat bahwa Kristus memerintah atas gerejanya sekarang itu memang secara spiritual di dalam batin kita. Tetapi nanti ada janji Allah bagi bangsa Israel karena iman daripada penjahat di sisi Kristus yang mati hari yang sama dengan Kristus. Dia berkata begini, Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, jangan lupa saya. Ingatlah akan aku. Di sana tidak ada penafsiran figuratif, simbolik. Itu penafsiran literal bahwa memang euforia bangsa Israel adalah mereka menantikan Al-Masih, Sang Mesias atau kerajaan mesianik yang akan didirikan di mana Mesias akan memerintah, raja yang diurapi atau Kristus itu akan memerintah. Itu sebabnya iman dari penjahat yang bertobat itu dia lambungkan jauh ke depan secara eskatologis bahwa dia percaya orang yang disalib di tengah-tengah di antara mereka kedua penjahat itu. Awalnya kedua penjahat itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi kemudian yang satu berubah pikiran, dia bertobat, dia menyesal dan dia mengakui bahwa yang disalib di antara mereka di tengah itu adalah orang yang tidak bersalah, adalah Sang Mesias itu sendiri. Bayangkan saja, adakah orang yang sudah mau mati saat itu masih mengharapkan datangnya seorang raja? Itu mustahil, tidak mungkin. Tetapi itulah iman. Iman, dia melihat ke depan bahwa pribadi yang disalib bersama dengan mereka itulah Mesias bagi dia. Sebab itu dia katakan, Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ini bukan sekedar raja memerintah di hati, tetapi memang ini pengharapan bagi bangsa Israel. Ingatlah akan aku, jangan lupa saya. Dan Tuhan Yesus memvonis dia bahwa yang menerima manfaat pertama dari pengaliran darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah sang penjahat yang bertobat itu. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi puji nama Tuhan. Jadi tulisan yang ditulis juga oleh Pontius Pilatus di atas salib itu, Inri, Yesus Nazarenus, Rex Judea. Itulah tuduhan secara politis, alasan mengapa Tuhan Yesus dihukum mati. Secara politis, dia dianggap akan mengkudeta kekaisaran Romawi. Itu sebab ditulis di situ karena dia mengaku dirinya sebagai raja. Tetapi raja yang dimaksud Kristus di situ bukan seperti raja duniawi yang politis, tetapi raja yang lebih bersifat mengedepankan hal-hal yang spiritual. Nah, itu sebabnya di situ Pilatus menulis Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Herodes bertanya, apakah engkau raja? Benarkah engkau raja? Tuhan Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Benar perkataanmu itu, Herodes. Dan itulah Pilatus, Herodes. Ya, Pilatus bukan Herodes. Raja Herodes, sehingga dia memberikan pakaian kebesaran, kain ungu itu Pilatus, kepada bukan Herodes. Ya, di dalam pengadilan itu ditanyakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Nah, dia sendiri mengatakan, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa secara politis Tuhan Yesus divonis itu karena tuduhan hendak makar atau kudeta, karena dia mengaku dirinya sebagai raja.
Tetapi secara agamawi dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah alasan para Sanhedrin ini mengadili dia, mengajukan Yesus kepada pengadilan di hadapan pengadilan Pilatus dan para imam besar itu dan Raja Herodes. Itu karena dari segi agama. Kalau soal agama Pilatus tidak mau mencampuri. Tetapi yang Pilatus campur adalah karena pengakuannya sebagai raja. Nah, ini membuktikan bahwa memang benar bahwa bangsa Israel, Allah berjanji bahwa keturunan Daud, tunggul Isai itu, Yesaya 9 ayat 6, 5 dan 6. Dan namanya akan disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah penafsiran yang literal. Kemudian, tetapi engkau hai Bethlehem, hai Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum keturunan Yehuda, daripadamu akan bangkit yang akan memerintah, seorang raja yang akan memerintah umatku Israel. Ini memang janji Tuhan, itu literal. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu harus lahir di kota Daud yang disebut Bethlehem. Saya sudah pernah ke kota itu dan saya pernah ke Padang Efrata, di sana kami belajar untuk hal itu. Nah, jadi kota Daud, rumah roti itu Bethlehem, tempat lahirnya Raja Daud. Yusuf dan Maria juga berasal dari Bethlehem. Itu sebabnya mereka harus mencatatkan diri mereka kembali dalam sensus penduduk. Mereka harus pulang dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Dan di sanalah Tuhan Yesus dilahirkan. Dan Yesus Kristus, Sang Raja itu menggenapi nubuatan Nabi Mika 500 tahun sebelumnya, yaitu dia lahir di kota Daud. Karena dia adalah keturunan Daud menurut 2 Samuel 7 ayat 14. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini tidak bisa kita tafsirkan secara spiritual dalam artian secara simbolik. Harus literal. Kita mau suka tidak suka, harus kita akui. Kalau tidak mau akui, it's no problem. Itu masalah bagi yang tidak mau akui. Tapi bagi kita dari dulu sampai sekarang, Israel menggenapi janji nubuatan Tuhan secara literal. Itu sebabnya mengapa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sangat-sangat bersikukuh terhadap Israel Raya yang disebut Israel modern itu. Israel Raya itu area wilayahnya itu kita lihat di bendera Israel itu. Nah, saya bersyukur ada teman pulang dari Israel. Saya bilang, lalu saya tidak sempat beli bendera Israel. Tapi tolong bawakan saya bendera Israel. Dia bawakan bendera Israel sama saya. Tapi saya tidak mau kibarkan karena nanti takut ditangkap. Nah, di dalam bendera Israel itu, backgroundnya adalah putih, kain putih. Di tengah-tengahnya ada bintang Daud. Itu membuktikan kerajaan Daud akan dikokohkan untuk selama-lamanya. Ini literal. Dan menariknya, dalam bendera Israel itu, literalnya adalah bahwa wilayah Israel, menurut Kejadian, kitab Kejadian, mulai dari sungai Efrat sampai dengan sungai Nil. Itu sebabnya bendera Israel itu ada 2 garis. Satu di atas sungai Efrat, yang di bawah itu sungai Nil. Dan itu, kalau itu terjadi, inilah yang menjadi ketar-ketir bagi dunia Arab. Karena boleh dikata, sebagian besar negara-negara Arab yang notabene Islam itu akan dicaplok oleh Israel, dianeksasi oleh Israel. Dan Israel, Benyamin Netanyahu, sedang menggarap itu. Dia akan mengambil Suriah sebagian. Dia akan mengambil Yordania. Dia akan mengambil Mesir. Dia akan mengambil Arab Saudi sampai Mekah dan Medina. Dia akan mengambil Irak. Dia akan mengambil Turki. Itu luasannya dari sungai Efrat sampai sungai Nil di Mesir. Nah, jadi itulah. It's no problem, artinya tidak ada masalah. Kita mau tafsirkan secara figuratif atau simbolik pemerintahan Kristus di dalam hati, ya itu memang di masa kini. Tetapi ingat di masa eskatologis bahwa Kristus akan memerintah, memang itu nubuatan secara literal. Nah, demikian. Terima kasih. Ya, baik Pak Pendeta. Ini menarik karena memang sedikit tadi Pak Pendeta selalu menekankan tentang literal, ya. Nah,
kalau berbicara secara literal, artinya secara biblis, seperti apa yang dituangkan dalam Alkitab, apakah bisa secara spesifik berkaitan dengan eskalasi Timur Tengah saat ini dalam data Alkitab kira-kira itu dapat disampaikan secara spesifik, Pak Pendeta? Ya, secara spesifik kan kita bisa lihat dari beberapa kitab yang disampaikan tadi. Ada misalnya kitab Nabi Mika, ya khususnya kitab-kitab Perjanjian Lama merupakan kitab-kitab yang ada berkaitan nubuatan tentang Sang Mesias itu. Kitab Mika, kitab Yehezkiel, kitab Nabi Daniel, kitab Sakaria, Maleakhi, dan banyak yang lain, baik nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil. Itu bicara tentang eskatologi bagi Israel di masa yang akan datang. Kadangkala juga bersifat double referensi. Artinya double referensi, terjadi nubuatan itu secara literal di masa lalu, tetapi juga eskatologisnya di masa yang akan datang. Itu akan digenapi lagi di masa yang akan datang. Jadi termasuk juga kitab Wahyu, kita lihat itu kan sungguh luar biasa ya. Kalau kita memperhatikan kitab Wahyu, pasal 1 itu sampai pasal 3 adalah introduce atau pendahuluan. Pasal 4 dan 5 itu bicara tentang gereja. Pasal 6 sampai 19 bicara tentang tribulasi atau masa kesusahan bagi Yakub, bagi Israel. Nah, itu kembali lagi Israel. Saya sependapat tadi bahwa Israel akan menjadi pusat semuanya ya. Dan itu memang literal, tidak bisa kita sangkali itu. Kemudian pasal 6 sampai 19 itu tribulasi, dan pasal 20 milenium, kerajaan 1000 tahun, pasal 21 itu akhir dari segala sesuatu, kemudian pasal 22 itu masa yang kekekalan. Nah, itulah nanti akan terjadi pada masa akan datang. Jadi kalau kita melihat Alkitab, asal kita membacanya secara literal, kita akan menemukan bahwa data-data itu, fakta-fakta itu sangat merupakan data yang akurat dan sangat presisi untuk penggenapan nubuat secara literal bagi bangsa Israel. Ya, terima kasih.